misalnya ada tanggungan tapi masukin aja, enggak. Ada pemberitahuan ke kantor pajak bahwa tanggungan saya adalah si anu, dan di kartu keluarga kita itu tercantum sebagai tanggungan kita. Demikian juga misalnya mertua kita atau orang tua kita yang merupakan tanggungannya di kakak kita itu ada tercantum dia. Nah, ini Bu ya. Jadi ini kalau diminta bisa, nggak usah dihafal. Terus nggak usah dihafal ini. Nah, di samping penghasilan tidak kena pajak, ada juga jenisnya biaya jabatan namanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini biaya jabatannya itu, walaupun itu petugas, pelaksana atau direktur, ada biayanya. Jadi itu tidak kena pajak, bisa dikurangkan dari penghasilan, ya. Soalnya untuk merebut kepala divisi itu biayanya ada. Jadi dan ya, bagaimana misalnya supaya bagus, supaya kepala divisi misalnya, ini ada nih biayanya. Nah, untuk 1 tahunnya itu maksimum 6 juta atau 5% dari penghasilan kita, penghasilan bruto. Jadi kalau kita punya penghasilan setahun itu 100 juta, biaya jabatan yang bisa dikurangkan dari penghasilan itu adalah 5 juta. Nah, bagaimana kalau 200 juta? Kalau dikalikan 5% sudah 10 juta. Yang kita pakai adalah 6 juta. Maksimum 6 juta. Demikian juga kalau yang pensiun, ya. Pensiun juga ada biayanya yang tidak dikenakan pajak, yaitu maksimum 2.400.000 atau sebulannya 200.000. Tetap juga 5% dari penghasilan bruto dari pensiun. Nah, inilah komponen-komponen yang penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Terus Bu. Nah, setelah itu baru kita harus mengerti juga menghitung tarif pajak. Sekarang Bapak Ibu sekalian, tarif pajak itu udah makin diturunkan karena permintaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi DPR menampung aspirasi itu lalu dituangkan ke dalam undang-undang ini. Ini menurun terus. Nah, sampai batas 50 juta itu dikenakan tarif 5%. Itu bagi yang punya NPWP. Bagaimana kalau tidak punya NPWP? Dia dikenakan 20% lebih tinggi dari tarif normal, jadi 6% dia. Kemudian batas penghasilan 50 juta sampai 250 juta dikenakan 15%. Bagi yang tidak punya NPWP dikenakan 18%. Makanya kalau bapak-bapak ibu-ibu yang masih ada yang belum punya NPWP, segera mendaftarkan untuk memperoleh NPWP. Karena tarifnya lebih tinggi. Demikian juga lapisan 3 250 juta sampai 500 juta yaitu dikenakan 25%. Kemudian di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Kalau tahun-tahun sebelumnya ini 35%, Pak. Terus Bu. Nah, inilah contoh formulir ya. Nah, di sini memang ada contoh Bapak Ibu sekalian, tapi menurut saya supaya kita lebih mengena, lebih efektif, langsung aja contohnya yang punya kita sendiri. Mari kita Bapak Ibu sekalian ambil formulirnya, terus keluarkan Sudah Bapak Ibu sekalian, udah. Nah, coba minta tolong Bapak Ibu sekalian dilihat formulir 1770S lampiran 2. Nah, di situ ada kotak-kotak ya, NPWP. Di situ kita isi NPWP kita sendiri. Contohnya di sini 025 193. Jadi minta tolong diisi NPWP Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian nama wajib pajak, nama kita sendiri, jangan ditulis nama saya. Ya. Kalau nama saya ditulis, saya yang bayar pajaknya kan? Nama lengkap itu, Pak? Iya, nama lengkap, Pak. Sesuai di kartu NPWP, Pak. Sudah? Ya, di atas ada 4 kotak, itu jangan lupa tahun pajak 2009. 2009. Ya. Ya. 2009 ya. Jadi
penghasilan yang kita laporkan inilah penghasilan yang tahun sebelumnya, tahun 2009, bukan 2010. Sudah? Nah, kemudian di sini kan ada bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Ada beberapa jenis penghasilan yang sudah dipotong pajaknya, PPh-nya, tapi bersifat final. Contohnya adalah bunga deposito, ya, tabungan, kemudian penjualan saham di bursa. Barangkali bapak-bapak, ibu sekalian ada juga bermain di bursa saham. Jadi gainnya itu final, langsung dipotong. Misalnya kalau bunga deposito kan, di nominalnya 100 juta, bunganya PPh-nya depositonya bukan 100 juta, ini bunganya aja nih Pak. Ini contoh. Saya juga nggak punya contoh nih Pak. Contoh. Jadi objeknya 100 juta. Kemudian dipotong PPh final 20% atau 20 juta. Ini. Ya. Nah, Bapak yang punya deposito langsung tulis saja. Biar jangan lupa. Ya. Bisa langsung lihat di buku toh. Iya betul. Siapa tahu masih hafal Pak. Oke. Ya. Kemudian kalau ada bunga diskonto, kita ada beli obligasi nggak dari emiten yang lain? Kalau ada bunganya itu langsung ditulis, kemudian berapa dipotong pajaknya. Nah inilah jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh final. Jadi tidak kita perhitungkan lagi di dalam menghitung pajak kita, ya. Setelah udah semua ini baru jumlah. Yang dijumlah hanya PPh-nya aja, pajaknya aja yang dijumlah, nominalnya DPP-nya nggak usah dijumlah. Sampai di sini sudah? Ada pertanyaan di sini? Yang penghasilan pertama istri kan juga. Nah, kalau istri nanti ini dulu, mengisi ini dulu. Kan ini kan ada di dalam penghasilan istri di nomor 13. Oh begini, penghasilan istri di sini, misalnya suami istri bekerja, bapak bekerja di sini, istri bekerja di tempat lain barangkali, dan NPWP-nya 1. Tapi penghasilan istri itu sudah dipotong di tempat dia bekerja kan? Nah, pajaknya itulah yang dipotong itulah dicantumkan di sini. Di sini nanti penghasilan netonya. Kalau NPWP-nya berbeda, berarti tidak perlu. Kalau NPWP-nya berbeda nanti kita ada penjelasan lain lagi. Kita hitung kembali. Digabung dulu penghasilan suami dan istri, baru dihitung pajaknya. Ini ceritanya. Ini case-nya adalah NPWP kita dengan istri sama. Ya, satu NPWP. Jadi pelaporannya juga sama. Tapi kalau suami istri masing-masing melaporkan pajak